Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yaitu yang pertama, kebutuhan dana perusahaan, dua, likuiditas, tiga, kemampuan meminjam, empat, keadaan pemegang saham, dan yang kelima, stabilitas dividen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan dividen adalah aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang, dan persediaan, pola atau schedule pengurangan utang, dan masih banyak faktor lain. Kebijakan dividen yang diambil dianggap telah memperhatikan kebutuhan dana, termasuk investasi yang profitable. Dengan anggapan semacam ini, kebijakan dividen yang ditempuh hanya mempertimbangkan kelebihan dana di masa datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang kedua adalah likuiditas. Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan, akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan dan profitable mungkin akan kurang likuid karena memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai investasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang ketiga adalah kemampuan meminjam. Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu, fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan mengeluarkan obligasi. Dalam menentukan dividen payout ratio, banyak perusahaan membandingkannya dengan industri, khususnya dengan perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sama. Meskipun belum tentu sama, namun akan lebih mudah untuk melihat posisi perusahaan dalam industri. Akhirnya perusahaan juga harus menilai pengaruh informasi atas dividen. Apa yang diharapkan oleh investor dalam kaitan ini, maka analis surat berharga sangat membantu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang keempat adalah keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. Dengan dividen payout yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar, hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam konteks pasar. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yang kelima adalah stabilitas dividen. Bagi para investor, faktor stabilitas dividen akan lebih menarik daripada dividen payout ratio yang tinggi. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif. Apabila faktor lain sama, saham yang memberikan dividen yang stabil selama periode tertentu akan mempunyai harga yang lebih tinggi daripada saham yang membayar dividennya dalam persentase yang tetap terhadap laba. Berikut adalah gambar kebijakan dividen perusahaan A dan kebijakan dividen perusahaan B. Untuk perusahaan A, kita lihat di sini, dividen per lembar sahamnya berfluktuasi sesuai dengan laba per lembar saham. Jadi, dividen per lembar sahamnya tidak tetap. Berbeda dengan kebijakan dividen perusahaan B,
Dividen per lembar sahamnya adalah tetap. Berapapun laba per lembar saham, dividen per lembar sahamnya adalah tetap.